Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Al-Quran, iblis atau yang dikenal juga sebagai syaitan adalah salah satu dari jin yang membangkang terhadap perintah Allah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Semoga yang sudah subscribe masuk surga. Ketika Allah menciptakan Adam dari tanah, Dia memerintahkan semua malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan. Namun iblis menolak untuk patuh karena merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Ia berkata, "Aku lebih baik daripadanya, engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Akibatnya iblis terusir dari rahmat Allah dan bersumpah untuk menyesatkan manusia selamanya. Dia menjadi musuh manusia, menggoda mereka agar menyimpang dari jalan yang lurus. Dari kisah ini kita belajar tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan bahaya kesombongan. Iblis meskipun memiliki pengetahuan yang luas, jatuh karena kebanggaan dan ketidaktaatan. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya menjaga ketaatan dan rendah hati dalam menjalani kehidupan ini, serta memperingatkan akan bahaya godaan yang senantiasa mengintai. Malam Nisfu Syaban adalah momen istimewa bagi umat Islam di mana mereka melakukan amalan-amalan khusus sebagai bentuk ibadah dan memohon ampunan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Semoga yang sudah subscribe masuk surga. Malam Nisfu Syaban adalah malam pertengahan bulan Syaban dalam penanggalan Islam. Bulan Syaban sendiri adalah bulan ke-8 dalam penanggalan Hijriyah, bulan sebelum Ramadan. Beberapa umat Islam percaya bahwa malam Nisfu Syaban adalah malam di mana Allah menentukan takdir dan menetapkan segala hal untuk tahun yang akan datang. Berikut adalah beberapa amalan yang dapat dilakukan di malam Nisfu Syaban. Pertama, salat malam atau tahajud, satu amalan yang sangat dianjurkan di malam Nisfu Syaban. Kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan amalan yang sangat dianjurkan di setiap waktu, termasuk di malam Nisfu Syaban. Ketiga, berzikir dan berdoa. Mengingat Allah dengan zikir dan berdoa merupakan amalan yang sangat dianjurkan di malam Nisfu Syaban. Keempat, bersedekah. Dengan berbagi rezeki kepada sesama umat Islam dapat meraih pahala dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe. Politik dalam Islam merupakan subjek yang luas dan kompleks, mengingat Islam bukan hanya agama, tetapi juga suatu sistem yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan politik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Semoga yang sudah subscribe masuk surga. Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pandangan yang kaya tentang politik. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah keadilan dan kebijaksanaan dalam memerintah. Dalam surah An-Nisa ayat ke-58 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." Ini menegaskan pentingnya memberlakukan keadilan dalam menetapkan hukum dan keputusan politik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran juga memberikan pandangan yang penting tentang politik. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas pemerintahannya." Hadis Sahih Bukhari. Bullying, yang merupakan tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap orang lain, termasuk diantaranya anak-anak sekolah, adalah masalah serius yang harus ditangani dengan tegas dalam masyarakat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Semoga yang sudah subscribe masuk surga. Dalam Islam, perilaku bullying tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran etika, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan sikap hormat terhadap sesama. Al-Quran memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seharusnya hubungan antar individu dalam masyarakat. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka." Ayat ini menegaskan bahwa mengolok-olok atau merendahkan orang lain tidaklah dibenarkan dalam Islam. Ini mengajarkan kepada umat Islam untuk menghormati martabat dan kehormatan setiap individu tanpa memandang perbedaan apapun. Sebagai umat muslim, penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Allah dan kita bertanggung jawab untuk menjaga dan menghormati martabat tersebut. Jangan lupa subscribe. Gangguan jin atau makhluk gaib seringkali menjadi subjek perbincangan dalam banyak tradisi keagamaan termasuk Islam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Semoga yang sudah subscribe masuk surga. Tanda-tanda yang sering dikaitkan dengan gangguan jin. Pertama, perubahan perilaku yang drastis. Jika seseorang tiba-tiba mengalami perubahan perilaku yang drastis seperti menjadi lebih agresif, depresi, atau memiliki kebiasaan yang tidak biasa, ini bisa menjadi tanda adanya gangguan jin. Kedua, gangguan fisik yang tidak terduga. Gangguan fisik yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor medis dapat menjadi tanda adanya gangguan jin. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana mengalirnya darah." Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, mimpi buruk dan gangguan pada tidur. Dalam Islam, mimpi buruk dapat dianggap sebagai sarana komunikasi jin dengan manusia. Al-Quran menyebutkan sesungguhnya setan itu berusaha menjadikan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum, khamar, dan berjudi itu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Surah Al-Maidah ayat 91. Jangan lupa subscribe.